Pinjaman sampai dengan 80 juta tanpa jaminan dan bunganya pun mulai dari 0,03%. Ini sesuai aturan yang ada di Indonesia yaitu pinjaman legal ya. Dan cara mengajukannya juga gampang, nanti akan saya jelaskan, tapi kurang lebih hanya isi nomor telepon, kemudian data diri dan juga nomor rekening untuk menerima pinjamannya. Hanya dengan KTP tanpa jaminan, dan yang paling penting adalah untuk datanya ini tidak akan disebarkan ya, karena ini adalah pinjaman yang sudah terdaftar resmi, berizin dan diawasi oleh OJK. Yang tertarik bisa langsung saja cari aplikasinya, namanya adalah Cairin, ada di Play Store ataupun App Store, silahkan diinstal saja. Kemudian dibuka maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa izin aplikasi, silahkan klik izinkan saja ya. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini, langsung saja kita klik coba sekarang. Oh ya, tapi sebelumnya untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan info serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Disclaimer juga bahwa ini bukanlah video untuk mengajukan pinjaman ya, bukanlah endorse juga ya. Ini hanya sharing info saja bagaimana sih cara mengajukan pinjaman kalau di aplikasi Cairin ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengajukan pinjaman. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman silahkan masukkan nomor handphone aktif yang dipakai sehari-hari. Kemudian nanti ada disclaimer, silahkan scroll ke bawah, klik lanjut. Kemudian teman-teman di sini kita pilih yang peminjam. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi P2P antara pendana dan peminjam ya. Untuk yang melakukan pinjaman tentunya kita klik yang peminjam dan klik lanjut. Kemudian silakan masukkan kode OTP yang sudah dikirim melalui SMS ya ke nomor yang tadi kita tautkan. Masukkan di sini, centang dan klik lanjut. Kemudian setelah itu kita buat PIN, silakan buat PIN-nya 6 digit, yang rahasia, jangan tanggal lahir ya. Kemudian setelah itu akan muncul ketampilan seperti ini. Jadi limitnya sampai dengan 80 juta, tapi nanti yang akan kita terima di awal itu tentunya sesuai dengan data kita masing-masing ya. Silakan klik ajukan sekarang, kemudian silakan masukkan kontak darurat, silakan masukkan namanya, nomor handphone dan hubungannya silakan dipilih ya, 2 orang ya. Dan ini bukan untuk menagih, ini hanya untuk konfirmasi saja ya. Kalau ada yang menagih ke kontak darurat, laporkan ke OJK saja. Oke, kemudian teman-teman silakan masukkan data yang lain, email, kemudian alamat KTP, pendidikan terakhir dan lain-lainnya, silakan diisi semuanya. Dan kemudian juga untuk pekerjaan ya, nama perusahaan, pendapatan berapa, pekerjaannya, industri dan lain-lain. Ini menentukan limitnya, salah satunya yang ini ya. Oke, silakan diisi semuanya. Kemudian teman-teman akan diminta juga untuk foto KTP. Nah, KTP-nya ini harus yang asli, bukan scanan, bukan fotokopi ya, di tempat yang terang dan harus terlihat jelas tulisan dan juga gambar fotonya ya. Oke, kemudian teman-teman juga diminta untuk verifikasi wajah ya. Silahkan dilakukan, ikuti instruksi yang muncul di layar di tempat yang terang. Pastikan juga internetnya lancar. Silahkan klik mulai kalau sudah siap, maka teman-teman akan masuk ke tampilan selamat verifikasi berhasil. Nah, kita tinggal klik aktifkan limit ya. Nah, teman-teman juga diminta untuk memasukkan nama, kemudian bank tujuan dan juga nomor rekeningnya. Ini adalah rekening yang akan kita pakai untuk menerima pinjaman di sini. Dan tidak bisa menggunakan virtual account, harus nomor rekening yang biasa ya. Silakan masukkan milik sendiri, tidak bisa menggunakan rekening orang lain. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman silakan langsung dipilih saja, kita mau meminjam yang berapa ya. Seperti itu saja caranya ya. Pilih salah satu, kemudian nanti silakan klik konfirmasi pencairan dana. Dan setelah itu tinggal menunggu saja ya, menunggu verifikasi, biasanya sih tidak lama. Cek berkala saja di aplikasi ini ataupun juga di rekening, harusnya sih tidak lama akan masuk ke rekening dananya ya. Sampai nanti akan muncul tampilan pinjaman disetujui seperti ini ya. Oke, jadi caranya seperti itu saja untuk mengajukan pinjaman di aplikasi ini, tapi saya ingatkan ya, kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman, termasuk kita harus cermat ya dalam nanti melihat biayanya berapa, bunganya berapa, cicilannya per bulan berapa ya. Kalau sanggup lanjutkan, kalau tidak sanggup ya sebaiknya jangan mencoba pinjam di aplikasi semacam ini agar tidak merepotkan kita di kemudian hari ya. Yang masih bingung boleh langsung saja bertanya di kolom komentar, saya doakan teman-teman mendapatkan rezeki yang banyak, tidak perlu meminjam di aplikasi semacam ini. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.